terima kasih. Sambutan yang selanjutnya dari Dekan Fakultas Usuluddin kepada Ustadz Muhammad Mu'alim LCM dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati, yang terhormat Rektor Institut Darul Quran Jakarta, Dr. Haji Muhammad Anwar Sani SOCME, para warek dan para dekan lain yang berbahagia, serta para calon wisudawan yang berbahagia pada hari ini, dan semoga tetap berbahagia hingga hari-hari yang lain, hingga hari-hari yang selesainya hari-hari, kira-kira begitu. Baik, pertama-tama kami selaku Dekan Fakultas Usuluddin Institut Darul Quran Jakarta mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang membersamai kami dalam menumbuhkan nuansa kampus di IDAKU, khususnya di Fakultas Usuluddin. Kita tahu bahwa di antara teman-teman ada yang sudah 5 tahun, tapi nggak dihitung. Ada yang berani berkorban, berani kuliah sebelum IDAKU ada kepastian. Dan sekarang itu kami bayar seperti itu juga. Meskipun ada orang-orang yang masih enggan, ya, sebagaimana dalam hadis memang Rasulullah SAW pernah bersabda, semua orang itu sebenarnya masuk surga kecuali yang tidak mau. Saya kira ada paham hadis ini dalam konteks kita. Jadi kalau ada yang disuruh masuk surga tidak mau, bukan kesalahan kami, tapi itu pilihan. Barangkali memang ada hal-hal yang masih belum terselesaikan di dalam pendownloadan ilmu di IDAKU ini. Ini dengan saya baru. Dan sangat saya terima kasih dengan angkatan yang pertama yang luar biasa, ya, angkatan yang pindah-pindah kelas dari kelas yang luar biasa di sana, luar biasa, dan kemudian nggak pasti kira-kira itu nanti lulus apa enggak, gitu ya. Dan ternyata sampai kemudian tahun 2020 pindah ke sini langsung kena COVID. Jadi Anda ini termasuk orang jatuh tertimpa tangga, sudah belum jelas kena COVID. Jadi saya kira saya tahu semuanya dulu pas ngajar era COVID itu, saya kira memang kondisinya sama. Kalian itu ketika absen bilang hadir, ketika materi ke kamar mandi katanya. Ya, dan saya kira banyak yang ditinggal tidur dosen-dosen itu. Ya, saya kira ya udah, sebenarnya setiap orang itu menandai kekurangan orang lain. Saya kira Anda menandai kami kekurangannya dan kami menandai Anda kekurangan. Tetapi kalau itu kita bahas hari ini, tidak ada baiknya, tidak ada kebahagiaan di situ. Maka kami akan mengingat kebaikan Anda, dan semoga kalian masih ingat sedikit saja bahwa kalian bisa lulus hari ini gitu saja. Yang lain nggak usah diliru, ingat nggak Pak? Mohon maaf juga mungkin kalau saya sering memaksa Anda segera itu, karena ya tadi ibarat kata malaikat itu sudah dapat perintah, semua masukkan surga yang beriman itu. Tapi ada yang masih sewantai gitu, itu malaikat itu pengen nendang. Anda bisa bayangkan ini, ada masukkan semua orang beriman itu, mangkola ila ila roda kalau jannah, tahu kan hadis itu? Tapi ada yang nyawantai, sholat paling ujung, itu malaikat itu pengen orang suruh masuk surga aja repot. Ada orang kayak gitu, tetapi ya semoga malaikat tidak semanusia kita. Memang dia bukan manusia ya, tapi malaikat juga punya perasaan, Pak. Ingat itu dalam Al-Quran bahwa ketika Fir'aun mau beriman, itu malaikat nggak terima, enak aja ente, langsung dimatikan. Maka jangan sampai ada posisinya seperti itu. Paham maksudnya? Kalau nggak paham, kuliah lagi. Bahasa majas, kalau nggak paham masa saya sampaikan di sini karena ini direkam.
Jadi harus paham ya. Artinya saya sependapat dan saya tahu akhirnya ketika sidang kemarin, meskipun Anda punya hak kalau mau sidang lagi kita jabarin. Yang baru setengah jam sidangnya masih ada 1,5 jam. Kalau nggak ridho kita sidang lagi. Boleh. Yang kemarin baru dapat setengah jam sidangnya karena jatahnya harusnya 2 jam, sehingga 1,5 jam. Silahkan angkat tangan yang nggak ridho, kita jadwalkan sidang. Ada nggak yang nggak ridho? Ini kita langsung buka-bukaan saja ya. Soalnya kalau tapi dulu mengucapkan siapa yang nggak terima, silakan ada belakang itu. Bu Neni mau? Kalau mau, langsung kita jadwalkan setelah tanggal 22. Ya, kalau yang kurang, karena hak Anda adalah 2 jam. Nanti di belakang problem ini mana? Apa ini dokumen naskah akademiknya? Kok saya cuma dapat setengah jam? Padahal hak saya 2 jam. Oke, kita kasih waktu sampai tanggal 31 Agustus. Yang kurang sidangnya silakan menghadap Kaprodi. Kita jadwalkan, kita kasih lebih saya 2 jam. Kira-kira itu ya. Dan saya berterima kasih di antara kalian ada yang menulis skripsi yang baik. Yang mungkin sudah saya sampaikan ketika baik ya kita bilang baik. Ketika nggak baik ya kita bilang kurang baik. Jelek sih enggak, cuman jelek sih enggak ya. Saya kira Anda sudah paham, Anda lebih tahu dengan kualitas tulisan Anda apalagi orang lain, artinya gitu. Jadi kalau Anda sudah merasa tulisan Anda itu kurang baik, orang lain itu lebih parah menganggapnya, apalagi penguji. Kira-kira di mata penguji itu jangan dikira kalau nggak baca nggak paham, kita membacanya dengan cara yang tersendiri. Jadi beda, jadi jangan diukur nggak mungkin baca semuanya, kata siapa? Ustadz itu punya insting introvert, gimana diuji? Itu nggak usah baca makalah kalian, lihat muka kalian itu langsung ketahuan. Kalau kelas-kelasnya nanti cek kodam ini, betul di sini nggak dipakai itu. Insya Allah masih standar akademis. Kita menguji sesuai dengan itu, bukan masalah dari wajah. Wajah kalian itu, ya saya terima kasih. Mohon maaf juga yang mungkin kalian sampai ada yang menangis dan sebagainya. Itu anggaplah dumu utaibin ya, dumu utaibin ya. Anggaplah itu air mata orang-orang yang tobat. Insya Allah dapat air. Paham nggak? Ini kisah-kisah Quran ya. Orang kalau menangis bertobat itu siapa sih yang nggak mengampuni? Paham kan maksudnya? Udah paham kuliah lagi. Ya. Kemudian saya juga minta maaf bila atau bukan hanya minta maaf, pasti ada dosen-dosen yang mungkin, ya bukan mungkin, pasti ada dosen-dosen yang kurang membahagiakan Anda. Mungkin nggak pernah masuk, mungkin ya, mungkin atau mungkin ngasih tugas, atau mungkin ngajarnya ngalor ngidul tidak sesuai dengan. Saya kira ada, dan saya tahu sebenarnya orangnya, dan mungkin hadir ya, nggak mungkin hadir. Ini kita terbuka saja biar kalian radhiyallahu anhu wa radu. Nah, jadi kita supaya saling ridho di sini ya. Kalau kalian nggak ridho monggo, pokoknya minta diajar lagi, monggo masuk kelas lagi. Pokoknya Anda nanti kalau sudah lulus mau tasmik boleh. Saya dulu mata kuliah ini nggak paham, mau tasmik boleh nggak? Boleh di kelasnya adik kelas. Tasmik ada ikut mendengarkan tanpa terdaftar sebagai mahasiswa. Tapi jangan berharap lulus lagi. Paham nggak? Jadi kalau mau mendengarkan mata kuliah ini nggak paham, ikut saja di kelas adik kelasnya, boleh. Gratis, nggak bayar, asalkan masih ada kursi tersisa. Ya, kalau nggak ada minta rekam temennya. So gitu ya. Jadi saya juga minta maaf selaku dekan dan kami selaku dosen-dosen di Fakultas Ulumuddin. Saya kira kita tetap punya kekurangan, punya kelemahan. Karena kita sama-sama tidak punya pengalaman mengurus fakultas ini. Ini adalah pengalaman pertama, wisuda pertama, PPL pertama, dan saya kira semua kita serba pertama. Dari PPL mungkin ada masalah-masalah, alhamdulillah PPL kedua jadi baik. Terima kasih. Pokoknya apapun itu, kami terima kasih. Jangan sungkan-sungkan kasih saran untuk lebih baik idahku ini, khususnya Fakultas Usuluddin. Kasih yang saran lebih baik. Untuk apa? Konsep kita jelas, jargon kita adalah cerdas, kreatif, bahagia. Pokoknya harus cerdas. Kalau nggak bisa cerdas, kreatif,
Kalau nggak bisa dua-duanya, paling tidak harus dua. Jadi harapannya begitu. Tapi kalau bisa tiga-tiganya, sudah cerdas, kreatif dan bahagia, itu insya Allah nggak ada orang tua yang menolak Anda ketika melamar anaknya. Insya Allah. Jadi insya Allah gitu ya. Jadi harapannya dengan hadir yudisium ini, yudisium yang tidak terlalu formal, saya kira mungkin berbeda dengan yang Anda bayangkan. Yang Anda bayangkan insya Allah nanti setelah zuhur. Kira-kira begitu. Ini anggaplah Rasul menanyakan siapa yang merasa punya salah terhadap saya punya salah terhadap itu. Anggaplah kayak semacam apa itu artinya apa? Apa itu? Yang itu ya, intinya mau perpisahan. Ya kalian saya kira nggak harus pintar sekarang. Paham ya? Maksudnya nggak harus pintar sekarang. Maksudnya tidak setiap orang itu pintar saat kuliah. Banyak orang itu pintar ketika sudah dibutuhkan orang. Nanti Anda itu akan pintar ketika orang membutuhkan Anda. Jangan pernah berkata tidak bisa. Pesan dari Usuluddin. Jangan pernah berkata tidak bisa. Bilang aja siap. Belajar dulu semalam. Apapun itu, serius. Jadi jangan Anda lihat di sini kelihatannya begini, dosen-dosen pintar. Pintarnya dosen itu karena ngajar Anda. Seandainya nggak ngajar Anda tetap begitu-begitu saja. Jadi pintarnya Anda tuh nanti didukung oleh lingkungan yang membutuhkan Anda. Bisa jadi orang IAT tapi ahlinya keuangan. Nggak usah heran, jangan takut. Ayatnya jelas ya, IAT itu mempelajari tentang akhirat, IHA juga akhirat. Tetapi pesan Allah jelas, wabtaghi bima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kalian itu sebenarnya sudah mengejar akhirat karena mempelajari IAT dan hadis. Tetapi Allah pesan, wala tansa nasibaka minad. Jangan lupa urusan duniamu, kamu juga harus hebat. Gak boleh IAT, IHA terus gak punya BMW. Itu tidak mendapatkan BMW adalah dengan BMW. Biaya, mutu, waktu. Insya Allah nanti kalau sudah punya BMW, foto kirim ke fakultas. Alhamdulillah, alumni Usuluddin sudah BMW. Kira-kira saya senang kalau misalkan ada mahasiswa idahku minimal kalau reuni bawa BMW minimal ya. Nggak apa, mungkin nggak harus tahun depan, 30 tahun yang akan datang nggak apa. Jadi jangan dikira lulus langsung itu nanti malah antum ditangkap KPK. Paham ya? Semua ada waktunya. Tetapi antum harus memperhatikan biaya. Artinya apa? Bagaimana mengelola uang, waktu, manfaatkan waktu. Jangan menyia-nyiakan waktu. Antum kalau diundang orang telat, besok nggak diundang lagi. Apalagi yang imam-imam khutbah ya, sekali telat besok dicoret. Makanya kalian disuruh mengisi aja kadang masih susah, masa Allah ini kalau. Tapi semoga itu terakhir lah, kemalasan yang terakhir. Habis ini diundang sebelum 1 jam sebelum acara mulai udah datang. Gak apa-apa. Waktu sama mutu, jaga mutu. Dengan apa jaga mutu kalian? Kalian bisa jadi sekarang merasa nggak bisa apa-apa, tapi nanti ketika dibutuhkan orang, Anda akan belajar maksimal. Kan nggak harus belajar semua mata kuliah kalau kebutuhan orang. Misalkan besok pidato khitanan, nanti malam bisa kerjakan. Pastikan cek di kaca, juga jaga fashion. Ini karena dunia berubah. Kalian nggak boleh apa adanya. IAT, IHA nggak boleh apa adanya, harus standar, profesional. Anda ini ganteng nggak kalau begini terus misalnya. Maksudnya ketika diundang orang, saya minta kalian memang meyakinkan, karena orang akan melihat penampilan. Isi juga penting. Penampilan saja nggak ada isinya, ya cuma diundang sekali. Ada isinya nggak ada penampilan, nggak laku di pasar. Jadi tantangan Anda saya kira segera perbaiki diri, kemudian profiling diri, Anda SAP dan sebagainya, promosikan diri setinggi-tingginya. Soal nanti bagaimana alur cerita Allah mengatur, kemarin sudah dibahas sama teman-teman kalian yang bikin skripsi, ada soal takdir, yaitu bagian terakhir. Ya, tapi sebelum takdir ada cara-cara lain. Takdir itu harus di paling belakang.
Kalau kamu sampai umur 40 kok belum punya apa-apa, itu adalah takdir. Tapi kalau kalian masih umur 25, jangan bilang takdir dulu. Kejar semua mana yang menjadi takdirmu itu nanti pada akhirnya melihat nanti umur 40-an. Sekarang nggak usah pusing, misalkan kerja apapun kerjakan, nggak harus dengan terkait dengan IAT atau ya, nggak ada linearitas soal kerja, yang penting ada duitnya. Paham nggak ya? Jangan sok-sokan saya IAT masa kerja di perbankan, gengsi dong, nggak punya duit. Jadi kalau bisa yang ada duitnya kerjakan. Halal maksudnya ya, bukan yang lain ya. Yang halal ya, awas kalau IAT kalau nggak halal, saya berlepas tangan dengan ide kapasitas. Kerjakan apapun yang menghasilkan uang. Wala tansa nasibaka minat dunia. Jangan menunggu takdir, Allah saja sudah berpesan. Ngejar akhirat ya kejar, tetapi jangan lupa dengan kehidupanmu di dunia. Paling tidak kamu punya 10 miliar lah untuk sampai mati. Itu misalkan kalau mau jadi pengangguran sukses. Jadi paling tidak 30 tahun 50 miliar kira-kira sudah aman ya saya? Aman. Rumah sedikit aman lah, kira-kira nggak usah kerja lah. Jadi jangan sampai Anda keliru, orang-orang yang kaya masih bekerja keras, orang yang nggak punya duit malah santainya luar biasa. Itu sayang ya. Saya harap nanti Anda akan ketemu dengan tantangan yang lebih besar, karena saingan Anda sekarang bukan teman sekampus, tetapi teman sedunia. Anda nanti keluar itu akan kelihatan pintar atau bodohnya itu ketika keluar. Ternyata gitu lah. Nanti Anda rasakan, sekarang itu merasa Anda pintar kan? Nanti keluar itu ketemu kampus lain, sama-sama misalnya, Anda bisa ketahuan kok, bisa mengukur diri. Kecuali Anda tutupi dengan kepedean yang luar biasa. Nanti pulang terus kejar, satu malam bisa melebihi orang. Itu pokoknya saya harap itu Anda jangan ragu, jangan minder, harus pede. Sudah lulus, Anda itu sudah SAG, kalian itu ulama, kalian itu ulama, kalian adalah ulama, kalian adalah ingat ya, kalian adalah ulama, karena Ustaz Nidom sudah tua. Saya juga sudah cukup tua, barangkali perlu kalian nanti yang akan melanjutkan hal-hal yang terkait mungkin yang sudah dikuasai oleh Ustaz Nidom, harus ada yang barangkali berminat menjadi kadernya Ustaz Nidom dalam bidang qiraat, rosem dan sebagainya. Silakan nanti bikin klubnya. Kalau yang mau yang tadi studi barat dan sebagainya, saya harap juga dari kalian ada yang melanjutkan kuliah di Eropa. Kemarin sudah saya share link untuk ke Jerman. Kalau belum nanti tolong dikasih tahu teman-teman yang kemarin telah masuk grupnya. Nanti dikasih tahu. Saya senang kalau kalian bisa ke Jerman, kemana, beasiswa saya kira S2. Yang penting Anda BMB tadi ya, biaya diperhatikan, mutu dijaga, dan waktunya disesuaikan. Ala kulli hal, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan mohon maaf sebesar-besarnya atas semua yang terjadi selama 5 tahun ini bagi yang angkatan pertama dan 4 tahun bagi yang angkatan kedua. Tetapi dalam ini nanti disebut sebagai angkatan 1 semua. Ini adalah angkatan 1. Kalian adalah alumni Indaku angkatan 1. Saya kira itu saja, semoga kalian tetap berbahagia. Dan Allah wa yakum wa lahum minkum. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dekan Fakultas Usul disampaikan terima kasih.